Lalu bagaimana? Ada sebagian kita lihat kadang-kadang tangannya seperti ini, kadang-kadang ada suatu dibalik. Waktu terutama tolak bala, Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fasya wal munkar, kadang-kadang dibalik. Ada pernah lihat kunutnya tangan dibalik? Bagaimana seperti itu? Memang ada sebagian berpendapat seperti itu. Ketika doanya minta, ya menengadah. Tapi ketika doanya itu bersifat musibah yang ada supaya dicabut, dibalik. Tolak balak sebenarnya seperti ini. Memang ada sebagian menganjurkan seperti itu. Tapi kalau tidak juga sebagian tetap seperti ini saja. Tapi kalau ada seperti ini, ya memang tetap diperbolehkan. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa su'al mukhtalifah ila akhir. Itu nanti sebagian ulama menganjurkan dibalik seperti ini. Allah. Mengangkat tangan ketika doa disunahkan baik dalam sholat, doa kunut maupun di luar sholat. Tetapi kalau mengusapnya, kalau di dalam sholat tidak disunahkan, di luar sholat disunahkan. Khusus khotib, bagi khotib khutbah, ketika doa tidak dianjurkan mengangkat tangan. Khusus khotib, cukup tangannya seperti ini. Walaupun doa Rabbi ghfirlana fillana dzunubana, tetap tangannya tidak diangkat. Kalau khotib tangannya seperti ini malah tidak disunahkan. Kalau khotib tetap andaikan ini mimbar, megang seperti ini, atau tangannya mimbar megang tongkat. Ya sudah seperti ini, tidak perlu mengangkat tangan. Ini khusus bagi khotib. Jadi bagi selain khotib tetap dianjurkan. Allah. Makmum hendaknya juga membaca doa kunut, yakni mulai lafaz innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dan seterusnya sampai selesai bacaan doa kunut tersebut. Alhasil imam di dalam berkunut hanya sampai bacaan doa sebelum lafaz innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Dalam doa kunut itu ada yang bersifat meminta, ada yang bersifat ujian. Kalau bersifat meminta, maka ya kita amini. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berilah kami hidayah bersama orang-orang kau beri hidayah, kita amini. Tapi ketika sampai pujian, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya engkau memberi keputusan bukan yang diberi keputusan. Kok kita amini, amin, semoga Allah kabulkan, nggak sambung. Bagaimana? Antara dua, kita meniru, atau yang kedua menjawab syahidtu, saya bersaksi, syahadtu, ini saya menyaksikannya, saya menyaksikan. Boleh, atau diam saja juga boleh, karena bersifat pujian. Bagi seorang makmum tidak dibenarkan berdiri sendiri dari imam dikala melakukan sholat, tetapi hendaknya masuk ke dalam shaf. Lafadznya dibenarkan. Bagi seorang makmum tidak dibenarkan berdiri menyendiri dari shaf, bukan dari imam, dari shaf dikala melakukan sholat, tetapi hendaknya masuk ke dalam shaf atau menarik seorang makmum yang berada di depan agar ke belakang menemaninya membuat shaf baru. Jadi adabnya untuk ada yang kaitannya sahnya berjamaah, ada yang kaitannya syarat mendapatkan pahala berjamaah. Termasuk syarat mendapatkan pahala berjamaah harus punya barisan. Kalau dia nggak punya barisan menyendiri, maka nanti tidak mendapatkan pahala berjamaah. Shaf pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh, keempat dia seorang diri. Maka seperti ini, sendirian seperti ini bisa menghilangkan pahala berjamaah. Jamaahnya tetap sah, tetapi menghilangkan pahala berjamaah. Jangan terlalu, istilahnya ada yang sebagian itu hanya cenderung kepada sah tidaknya, tidak memikirkan kepada
pahalanya dapat atau tidak. Ketika soft pertama dan kedua jarak terlalu jauh tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal seperti ini mengakibatkan tidak mendapatkan pahala berjamaah. Umpamanya tanpa alasan, soft pertama di tiang situ, soft kedua, jarak soft pertama kedua 5 meter tanpa ada alasan, jamaahnya sah, tetapi pahala jamaah tidak mendapatkan. Kadang-kadang ada yang berpikir yang penting jamaahnya sah, softnya depan sana, makmum kedua pojok sana, ketiga di sini, keempat pojok sana. Jadi berjamaah tapi pisah-pisah. Bagaimana seperti ini? Jamaahnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kadang-kadang yang perlu diperhatikan di sebagian masjid kaitan dengan pahala berjamaah. Kadang-kadang tempat imam itu kan ada tempat khusus. Imamnya terlalu maju. Andaikan antara makmum soft pertama dengan imam diisi satu soft lagi bisa. Kok nggak diisi tanpa alasan? Seperti ini bisa mengurangi pahala berjamaah. Kadang-kadang imamnya agak maju, makmumnya memang sudah ada batasan softnya. Dan kadang-kadang ruangannya ada ruangan khusus imam. Dia imamnya terlalu maju. Andaikan antara imam dan soft pertama bisa diisi satu soft lagi, kok nggak diisi tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal seperti ini bisa mengurangi pahala berjamaah. Tapi kalau memang ada alasan, kenapa? Karena tangga nggak bisa diisi soft, ya seperti ini beda. Tapi kalau sebenarnya bisa diisi, kok nggak diisi tanpa alasan, maka nanti bisa memutus pahala berjamaah. Allah. Kalau tidak diisi karena hujan bagaimana? Atau karena ada genangan atau panas bagaimana? Ya mungkin secara fikih udzur seperti itu bisa diterima. Tapi kalau mampu tetap diisi lebih baik. Allah. Kalau masalah terakhir di fikih juga sudah dibahas, dia datang seorang diri, mau bergabung soft di depannya sudah penuh. Bagaimana kalau dia sendirian nggak dapat jamaah? Tetapi kalau dia masuk ke depannya tidak dapat. Bagaimana caranya? Dia sholat takbir Allahu Akbar. Setelah itu orang yang di depannya yang sekiranya paham, ditarik bajunya untuk mundur membuat soft baru bersama dia, sehingga nanti dia nggak sendirian tapi ada temannya. Tapi seperti ini dipraktekkan, lihat kondisi, jangan sampai makmum yang ditarik nggak paham, bahaya nanti jadi kelahi. Jadi khusus yang paham, dia datang seorang diri, soft di depannya sudah penuh, mau masuk nggak bisa. Bagaimana tertibnya? Dia takbir dulu Allahu Akbar, agak maju, mungkin di tengah-tengah soft agak maju, yang cari makmum yang sekiranya faham, dikasih kode, nah, tarik baju sedikit, tarik, tapi pelan-pelan tarik, kemudian nanti karena dia paham, oh maksudnya saya diajak nemenin buat soft yang baru, nanti mundur bareng-bareng sehingga buat soft baru. Di depannya memang ada 01, tetapi demi mendapatkan soft yang belakang diperbolehkan. Dan kalau ada orang biar ngisi yang kosong tadi. Tapi seperti ini khusus yang bisa diajak kompromi. Nanti kalau sembarangan ditarik, oh, ini kurang ajar, setengah-tengah sholat diganggu, kelahi nanti habis sholat. Bisa merapat atau dibiarkan nanti kalau ada soft makmum yang baru bisa diisi. Tapi kalau sekiranya mungkin nggak ada harapan, mungkin agak dirapatkan, nggak ada masalah. Tidak harus pas, maksudnya yang penting bisa di tengah sini, bisa pojok sana, bisa. Sebenarnya yang paling bagus yang di tengah, karena tertib membuat soft itu mulai dari tengah. Tapi kalau mungkin yang di tengah ditarik nanti kelahi, cari yang bisa diajak kompromi, yang paham.
Lah tertibnya itu sebenarnya menariknya itu sholat dulu. Jadi kita posisi sudah masuk sholat, baru bergerak dengan gerakan yang tidak membatalkan, ngasih kode untuk menemani. Bukan ngasih narik dulu baru sholat, tidak. Jadi kalau narik dulu baru sholat, ini kurang bagus, makruh minimalnya. Karena nanti orang yang sholat tadi mundur tanpa ada kawan sholat. Kan berarti kan yang narik tadi belum sholat, dia mundur karena kawan yang belum masuk dalam sholat, bukan karena kawan yang sholat, tapi karena kawan yang tidak sholat. Seperti ini kurang tepat. Yang tepat, yang mau narik ini sholat dulu, takbir dulu, setelah itu baru komando. Kalau softnya berdiri di soft kan nggak sampai, maka mungkin agak maju dikit, takbir Allahu Akbar, setelah takbir kasih kode sehingga paham, nanti mundur bareng-bareng. Allah. Yang dimaksud tengah itu tengah belakang imam atau tengah barisan. Yang belakang imam itu yang ini putri, itu kan nggak tengah. Sebagian musola atau masjid imamnya di tengah-tengah, tapi tengah-tengah itu bukan tengah-tengah laki-laki, tengah-tengah jamaah. Yang kanan sana adalah laki, yang kiri adalah putri. Bagaimana? Tengah itu yang mana? Sebenarnya yang mana tengah itu ya pas belakang imam itu sebenarnya. Digendaki. Yang digendaki ya membuat satu dari belakang imam. Tapi kalau seperti ini kiri laki perempuan bagaimana? Oh alam, saya belum tahqiq, tapi dalam kaidah-kaidah fikih sebenarnya seperti itu. Karena prinsip aslinya wanita itu bukan di samping, tapi paling belakang. Aslinya seperti itu. Sebagai makmum begitu juga ketika sholat dua orang, satu imam, satu makmum. Itu kan makmum di sebelah kanan. Yang tertib yang benar itu makmum yang kedua yang baru datang, dua orang berjamaah, imam sama makmum. Tentu makmumnya di belakang sedikit. Makmum yang kedua bergabung itu yang tepat, bukan dia ngumandu dulu baru takbir, tidak. Yang bagus adalah takbir dulu baru ngasih kode. Bisa berdiri di sebelah kirinya imam takbir supaya yang di kanannya imam tahu, kemudian nanti mundur bareng-bareng atau imamnya yang maju. Yang jelas ngasih kode untuk mundur atau maju ini yang tepat adalah setelah takbir, bukan sebelum takbir. Bukan datang makmum yang kanan imam ditepuk blok kemudian baru takbir. Sebenarnya yang lebih tepat bukan seperti itu, takbir dulu baru ngasih kode. Sebenarnya yang paling bagus seperti itu. Untuk kesahannya tidak diharuskan memberi kode supaya tahu kalau kita sedang berjamaah. Kita bermakmum tanpa memberitahu imam. Ada orang sholat sendirian, kita datang langsung menjadikan dia sebagai imam, sah. Walaupun dia tidak tahu kalau dijadikan imam. Hanya saja nanti ketika tidak dikasih tahu, akhirnya dia tidak ada niat jadi imam. Ketika tidak ada niat jadi imam, akhirnya kita dapat jamaah, pahala jamaah, dia tidak dapat pahala berjamaah. Jadi memberi kode untuk dijadikan imam itu tujuannya bukan kaitan sah tidaknya, tapi supaya imamnya nanti niat menjadi imam, sehingga nanti sama-sama mendapatkan pahala berjamaah. Jadi sah. Tidak harus ngasih tahu, tapi kalau ngasih tahu lebih bagus supaya dia niat menjadi imam. Yang paling bagus tetap dekat aslinya. Cuman kadang-kadang kan imamnya tetapnya ya harus dijedek di mihrab. Sebenarnya yang paling bagus kalau makmumnya cuma dua, ya sudah, mungkin imamnya agak ke belakang.
makmumnya berdiri di shaf pertama, imamnya agak mundur dari shaf pertama, agak maju dikit. Kalau nanti ada makmum yang baru, imamnya yang maju ke mihrab. Jadi tetap walaupun itu di dalam masjid ada tempat imam, karena lemahnya suasana berjamaah, azan dan iqomat jamaah cuma 2 orang, yaitu yang ngimami, itu yang azan, yang iqomat, makmumnya sudah ikut secara sempurna. Cuma 2 orang saja. Ketika diiqomati cuma 2 orang. Bagaimana? Apakah imam langsung berdiri di tempat imam, makmumnya di shaf pertama, atau mendekat? Yang paling bagus tetap mendekat. Dengan arti jaraknya tidak terlalu jauh. Seperti andaikan di sini imam, ya sudah makmumnya di sini. Seperti biasanya. Walaupun di sini ada mihrabnya. Dan nanti untuk jaga-jaga, andaikan di sini mihrabnya, ini imam, saya di sini makmum. Kemudian nanti ketika ada orang datang lagi, kan di sebelah kirinya, maka nanti imamnya yang maju ke mihrab. Kalau imam sendiri dari makmumnya, di masjid. Di masjid Itu terjadi juga nih di masjid Polres dulu. satu sendiri, dia yang menjadi muadzinnya, juga yang iqomat, juga yang jadi imam. Bagaimana seperti ini? Berdirinya di mana seperti itu? Ada harapan datang makmum atau tidak? Ini pada saat sudah komat belum ada kita yang makmum ini baru. Ada, maksudnya ada harapan nanti makmum datang atau tidak. Kalau mungkin kalau ada harapan, mungkin lebih baik tidak di mihrabnya, agak ke belakang sedikit. Kalau nanti kita ngimam berdirinya di pas imaman itu, nanti ada makmum datang, dia tidak bisa, nggak ada tempat, mau nggak mau harus jaraknya jauh. Dan jadinya seperti itu. Berarti jadi mihrab mundur. Ha. Nah, misalkan nih, Ha. datang pula dia, net. Ha. Kita berarti maju. Kalau baru 1 belum, Oh, 2 dua. baru maju nanti. Ada Pak, Iya. sesuai kalau hadis di Muntakob itu. Jadi dikatakan bahwa apabila ada seorang di padang pasir mendengar azan, kemudian iqamah, kemudian sholat sendirian, maka dia jamaahnya adalah para malaikat. Maka saya ikut, saya sendirian, saya imam, begitu. Saya pikir di belakang gimana? Kalau bagaimana dengan niat imamnya? Kalau ada harapan nanti ada makmum manusia datang, diniati menjadi imam, silakan. Tapi kalau imamnya malaikat, ya biasa saja. Makmumnya malaikat. Atau mungkin saya yakin di sini ada hamba-hamba Allah selain para malaikat. Tidak ada manusia, ada jin. Ketika saya paham, kalau saya sholat pasti nanti ada yang bermakmum dari jin. Nanti imam boleh. Silakan saja. Nanti. Keras juga. Ya keras enggak? Iya. Biasa. Lantang. Walaupun sendirian, sebenarnya maghrib, isya, subuh tetap suaranya agak lantang sedikit. Ya tidak seperti imam, tetapi tidak seperti sholat duhur. Suaranya walaupun sendirian, tetap dianjurkan agak dilantangkan sedikit. Tidak sama dengan subuh dan duhur. Ya, duhur dan asar. Ketika tertibnya, kalau adab yang bagus, andaikan di sini imam, makmum pertama di sini, datang makmum lagi sebenarnya sebelah kiri, kemudian nanti imamnya maju atau makmumnya yang mundur, bisa dua-duanya. Kalau makmumnya nggak paham ya sudah, imam yang paham maju, tidak harus nunggu makmumnya yang paham. Yang bergerak bisa dua-duanya. Tapi kalau bisa maju, nggak bisa maju nabrak tembok ya nggak bisa. Bisa dua-duanya. Maka di muntakhab, di fadilah amal, tapi tentunya kita pahami dengan gerakan yang tidak membatalkan. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah sholat tahajud,
Sayyidina Abdullah bermakmum. Posisinya sebenarnya kan sebelah kanan, tapi Abdullah bin Abbas di sebelah kiri. Oleh Rasulullah dengan tangan beliau digeser ke sebelah kanan, digeserkan, dijewer itu, piringannya dipegang, dijewer, pindah sebelah kanan. Imamnya yang ngasih kode, tentunya tetap dengan gerakan yang tidak membatalkan. Ketika tadi ada makmum masbuk, kemudian mengajak makmum yang awal, mungkin kan dia menjadi imam. Untuk niatnya imam itu apakah dilapatkan atau tidak? Kan selama ini yang penting ada gerakan itu. Cukup di dalam hati, tidak harus dilafatkan. Niat menjadi imam tidak harus dilafatkan, cukup di dalam hati saja. Yang penting di hati niat menjadi imam. Sebagai makmum tidak boleh mendahului imam atau tempat bersamaan dengannya. Hendaklah dalam segala gerak lebih akhir dari imam mengikutinya. Janganlah makmum melakukan rukuk sebelum imam telah sempurna rukuknya. Juga jangan terburu melakukan sujud sebelum imam meletakkan dahi atau keningnya ke hamparan tempat sujud. Makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau mendahului tempat, ini imam, makmumnya di depannya, batal sholatnya. Kalau sejajar, makruh. Kalau mendahului, maka batal. Depan dan tidak mendahului dan tidak diukur dari tumitnya. Kok tumitnya makmum lebih depan daripada tumitnya imam, maka dianggap mendahului, sholatnya tidak sah. Kalau sejajar, bagaimana? Makruh. Yang bagus mundur sedikit, yang jelas lebih belakang. Kalau mendahului gerakan bagaimana? Makruh. Tapi kalau mendahuluinya sampai 3 kali gerakan berturut-turut bisa membatalkan. Imam belum rukuk, makmum sudah rukuk. Belum iktidal sudah iktidal. Belum sujud sudah sujud. Belum bangun dari sujud sudah bangun duluan. Kalau bisa sampai 3 kali bisa membatalkan. Tapi kalau sekali 2 kali hukumnya makruh. Yang paling bagus itu adalah imam sempurna. Ketika imam rukuk, Allahu Akbar, pas rukuk baru makmum ikut rukuk. Sami Allahu liman hamidah, tegak baru makmum sami Allahu liman hamidah. Makmum imam Allahu Akbar sujud, baru makmum mengikuti. Itu yang paling bagus seperti itu. Tapi yang inti jangan sampai mendahului imamnya. Adab pada hari Jumat. Kita lanjutkan. Lafadznya maksudnya. Allahumma hdina fi man hadait, semuanya. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nanti faina kata ketiga, kemudian nastaghfiruka, bukan as tapi nas. Kalau astaghfiruka di pelajaran bahasa Arab nanti saya minta ampun, tapi nastaghfiruka wa natubu. Kalau ditambah doa-doa yang lain boleh. Rabbana atina boleh. Tapi kalau itu bukan lafaz Al-Qur'an, maka tetap anjurannya menggunakan dhamir. Nah, kalau lafaz Al-Qur'an sebagian mengatakan jangan dirubah. Tetap disunahkan karena sholawat termasuk kategori doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amin. Terus itu ada sebagian bacanya wasallallahu, ada yang baca wasallillahumma. Itu mana yang betul? Kan ada yang pernah dengar mungkin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Ada yang bacanya
wasallillahumma, bukan wasalla tapi wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mana yang betul? Dua-duanya betul, tapi diserasikan. Kalau wasalla wa baraka wa sallam, kalau wasallillahumma wa barik wa sallim, nanti maknanya berbeda. Wa barik wa sallim. Nanti maknanya kalau wasallallahu, semoga Allah merahmati. Kalau wasallillahumma, ya Allah berilah sholawat dan salam. Satu bermakna gimana? Semoga Allah memberi sholawat, barokah dan salam. Kalau wasallallahu wa barokah wa salam, kalau wasallillahumma wa barik wa salim, ya Allah berilah curahan rahmat, berilah barokah, berilah keselamatan. Susunan kata-katanya berbeda. Ayo Pak, kalau ada makmum imam yang sudah tegak, ini biasanya sujud terakhir, dia lama gitu, ini boleh nggak? Sikap makmum yang tepat diikut imamnya. Kalau sujud lama bagaimana? Kalau nanti sampai tingkatan dianggap jelek sekali, perbedaannya sangat mencolok, bisa membatalkan. Tapi kalau perbedaannya tidak begitu mencolok, sekedar makruh. Imamnya tasyahud awal, makmumnya langsung berdiri, nampak mencoloknya seperti ini. Seperti ini bisa membatalkan. Imamnya kunut, dia enggak mau kunut, langsung sujud duluan, nampak nerecelnya, bisa membatalkan. Tapi kalau imamnya iktidal tanpa kunut, makmumnya nambah kunut sebentar, tidak terlalu nerecel, maka tidak sampai tingkatan membatalkan. Imamnya enggak kunut, makmumnya langsung, ketika imamnya Allahu Akbar, kok enggak kunut, langsung dia kunut sendiri. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, enggak sempurna sedikit. Langsung kemudian ikut sujud, tidak membatalkan, diperbolehkan. Bagaimana, apakah ada anjuran ketika sujud terakhir itu dibaca sujudnya lebih lama daripada yang lain? Apakah ada anjuran seperti itu? Sebenarnya tidak ada anjuran, tetapi kalau dikerjakan juga tidak membatalkan. Tapi bagi imam tidak baik kalau memanjangkan sampai tingkatan memberatkan makmum. Kalau sampai memberatkan makmum tidak baik, karena prinsip imam seperti kemarin dibahas di fikih-fikih juga bahas, imam itu standar bacaan tasbihat dalam rukuk maupun sujud yang keberapapun sama, 3. Kalau lebih bagaimana? Bagi seorang imam kurang bagus, karena dia khawatir memberatkan makmum. Tapi kalau sholat sendiri silahkan, tidak ada masalah, diperbolehkan. Kebiasaan kita ketika sabar di masjid-masjid besar itu ada jamaah, ada beberapa tempat yang kita dapat, ya di situ ada jamaah, di sana ada jamaah, dan kita kan tidak tahu kita yang baik untuk kita bagaimana. Yang baik bagi kita bergabung dengan jamaah yang ada. Terus milih yang mana? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, yang jumlahnya lebih banyak. Di antara pertimbangan yang lain, yang imamnya lebih soleh, lebih diutamakan. Jadi memandang jumlah jamaahnya, mana yang lebih banyak itu yang diutamakan. Yang kedua, memandang imamnya, mana imam yang lebih soleh itu yang lebih kita dahulukan untuk diikuti. Tapi sebenarnya adabnya itu dalam satu masjid tidak bagus kalau dilakukan beberapa jamaah secara bersamaan. Maka andaikan adabnya sebenarnya ketika kita datang, makmum sudah tasyahud akhir, sebentar lagi mau salam. Kalau sekiranya kita akan ada kawan berjamaah sendiri, tunggu sebentar, jangan bergabung dulu. Kalau kita bergabung, nanti jamaahnya cuma dapat berapa tasyahud akhir, itu pun nggak sempurna. Bagaimana? Ya sudah, jangan sholat dulu, nunggu selesai salam,
kemudian membuat jamaah yang baru, sehingga jamaah kita mulai awal sampai akhir itu lebih bagus. Tempatnya Ustaz? Ya? Tempatnya? Tempatnya Atau besok kita yang bermasjid? nggak ada masalah, boleh di dalam boleh di luar, tapi cari kondisi sekiranya lebih bisa tawajuh. Kadang-kadang karena jamaah yang awal pakai zikirnya jahar, kalau kita di dalam kita nggak konsentrasi terganggu, mendingan di. Tapi yang tertibnya bagus dalam satu masjid, kurang bagus kalau dilakukan jamaah secara bersamaan ada 2 apalagi 3. Tertibnya yang paling bagus dalam satu masjid ya 1 dalam satu waktu, kecuali kalau rombongan pertama selesai baru rombongan yang kedua. Kalau bersama-sama, pojok sana jamaah sendiri, pojok sini jamaah sendiri, sana jamaah sendiri, ini kurang bagus. Apalagi kalau di mazhab Hanafi lebih ketat lagi, dalam satu masjid hanya boleh 1 jamaah, walaupun sudah selesai tidak boleh jamaah kedua, lebih ketat masing-masing. Itu mereka, pendapat mereka seperti itu. Kadang-kadang kita mungkin kalau keluar ke sana kadang mau buat, tadi sudah selesai jamaah mau buat lagi, nggak boleh, kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang bagi yang tempatannya memaklumi kita mazhab Syafi'i diperbolehkan, nggak mempermasalahkan. Tapi ada yang juga yang fanatik mazhab, pokoknya nggak boleh, kata ulama kami, walaupun kamu orang Indonesia mazhab Syafi'i pokoknya juga nggak boleh. Ada yang seperti itu. Allah. Kita lanjutkan sedikit adab hari Jumat. Adab hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari besar bagi kaum muslimin, terutama bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala telah memberikan saat mustajab waktu yang jika seseorang doa atau amalan di waktu tersebut sangat mudah dikabulkan, diterima Allah Ta'ala, yang dirahasiakan pada hari itu. Bila kaum muslimin mengajukan permohonan doa pada saat itu akan dikabulkan Allah Ta'ala. Waktu tersebut khusus diturunkan Allah pada hari Jumat. Mengenai waktunya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pada hari Jumat ada waktu yang mustajabah. Barang siapa doa di waktu itu, maka Allah Ta'ala pasti akan kabulkan. Kapan waktunya? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan ketika waktu pergantian dari khutbah pertama menuju khutbah kedua. Kan imam duduk dulu sebentar, khutbah pertama duduk, kemudian lanjut khutbah kedua. Waktu inilah waktu yang mustajabah. Kalau seorang doa waktu itu, doanya akan sangat-sangat mudah dikabulkan Allah Ta'ala. Sebagian mengatakan kapan waktunya? Menjelang maghrib, habis asar menjelang maghrib. Khusus hari Jumat ini jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Memang antara asar maghrib ini waktu istimewa, tapi kalau hari Jumat lebih istimewa lagi dibanding yang lain. Dalam kitab Bushrul Qaib bi Liqa'il Habib dijelaskan, ketika hari Jumat hijab antara alam dunia, alam akhirat ini sangat-sangat tipis. Kalau seseorang ziarah kubur hari Jumat, penghuni kubur lebih jelas melihat kepada orang yang ziarah melebihi hari-hari yang lain. Maka kadang-kadang tradisi nenek moyang kita ziarah kubur hari Jumat, malam Jumat. Ada apa dengan malam Jumat? Jumat lagi. Oh, ada apa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau dalam hadis dikatakan kalau hijabnya itu hari Jumat, maka lebih tipis dibanding di selain hari Jumat. Kalau ziarah kubur hari Jumat, nanti yang diziarahi tahu, oh anak saya telah mendatangi saya. Tapi kalau selain hari Jumat mungkin agak remeng-remeng, siapa ini yang ziarah? Suaranya kok perasaan kenal dan tidak, anak saya atau bukan, masih remeng-remeng. Tapi kalau hari Jumat lebih jelas. Urusan membaca sholawat begitu juga. Kalau sholawat kepada Nabi itu di selain hari Jumat, maka nanti ada malaikat khusus, bagian penyampai. Ya Rasulullah, hambamu si fulan baru saja membaca sholawat.
maka Nabi menjawabnya. Tapi kalau hari Jumat tidak perlu perantara, yang membaca sholat pada Nabi langsung tampak di hadapan Nabi, Nabi langsung menjawab. Tapi kalau selain hari Jumat ada perantara, malaikat khusus yang menyampaikan, ya Rasulullah, si fulan baca sholawat, si fulan baca sholawat, Rasulullah menjawab. Tapi kalau hari Jumat tidak, sangat-sangat nampak lebih jelas daripada selain hari Jumat. Banyak keistimewaan di hari Jumat. Sering kita dengarkan hari Jumat hari yang istimewa, bahkan di antara fadilahnya sengaja orang yang mati hari Jumat akan mendapatkan derajat mati syahid. Maka ulama-ulama dahulu, mungkin di pesantren yang kuno, yang tidak ada formalnya, rata-rata libur itu hari Jumat. Kalau di Yaman, terutama di Hadramaut atau Tarim sana, pokoknya kalau hari Jumat itu sudah libur semuanya. Acaranya apa? Fokus ibadah, tawajuh ibadah. Lihat Temboro kok nggak hari Jumat? Dulu awalnya Jumat. Kenapa dirubah Kamis? Karena santrinya nggak paham kalau hari Jumat hari libur, libur amal juga. Ada yang dikendaki kalau ulama-ulama dulu pesantren itu hari Jumat libur. Jadi belajarnya Sabtu, Ahad, Senin sampai Kamis. Jumatnya apa? Libur belajar, bukan libur amal. Belajarnya diganti tawajuh kepada amalan. Mereka seperti itu. Cuman kadang-kadang salah pemikiran. Hari Jumat hari libur belajar, libur amal juga. Wah, artinya sudah ini daripada salah penggunaan, sudah liburnya diganti hari Kamis saja. Wallahu a'lam. Ya, ada beberapa penyebab dulu kenapa dirubah hari Kamis. Yang jelas demi menjaga kemaslahatan bersama. Wallahu a'lam. Maka nanti termasuk dijelaskan dalam hadis soft pada hari kiamat, setiap hari Jumat diceritakan dalam hadis. Nanti hari Jumat sebagaimana di dunia hari istimewa, nanti di akhirat hari Jumat hari yang istimewa. Hari apa itu? Hari di mana penghuni surga berkumpul untuk berjumpa memandang zat Allah Ta'ala. Dia akan merasakan kelezatan yang begitu lezat tiada taranya, mengalahkan seluruh kenikmatan surga. Andaikan tidak dikembalikan keadaan seperti semula, maka setelah melihat zat Allah Ta'ala tidak akan bisa merasakan kelezatan surga lagi, saking nikmatnya. Lah, di situ bersoft-soft. Softnya menurut ketika di dunia hari Jumat. Kalau pada hari Jumat softnya awal, nanti ketika berjumpa dengan Allah, harapan kuat nanti softnya juga awal. Tapi kalau softnya akhir, nggak tahu pojok berapa nanti. Ya, tadi disampaikan Ustaz bahwa mati hari Jumat adalah syahid, mati syahid. Yang dimaksud mati syahid itu orang yang para wali atau para syuhada atau orang Islam atau orang non-muslim juga syahid. Khusus muslim. Jadi akan yang jelas kalau matinya hari Jumat mendapatkan fadilah lebih dibanding mati selain hari Jumat. Ada dalam hadis dikatakan meninggal dunia yang mendapatkan derajat syahid. Zahirnya bukan mati dalam peperangan, dimandikan biasa, tapi nanti dikasih derajat syahid. Di antaranya orang yang meninggal dunia karena kebakaran, yang mudah terkejut karena sakit perut, mungkin lalu duduk angin duduk sekali sakit langsung nggak lama kemudian meninggal. Kemudian karena tenggelam mendapatkan derajat mati syahid. Tetapi Nabi sendiri juga pernah berdoa walaupun mati seperti itu mendapatkan fadilah tersendiri, tapi Nabi juga berdoa jangan sampai meninggal dalam keadaan dadaan sehingga nggak ada persiapan. Sebelum meninggal sakit dulu, ini suatu anugerah juga sehingga merasa oh Masya Allah sebentar lagi Israel datang, saya tak banyak-banyak istighfar, lebih bagus. Kalau dadaan kurang bagus. Itu wali-wali Allah ada yang mati dadaan bagaimana?
kelihatannya dadaan, mendadak, tapi sebenarnya mereka sudah tahu sebentar lagi akan meninggal dunia, juga persiapan, sadar. Wallahu a'lam. Tapi biasanya kata alim ulama, sebagian ulama mengatakan, nah, Nabi Adam diturunkan ke dunia hari Jumat. Kemudian diterima taubatnya juga hari Jumat, meninggal dunia hari Jumat. Baginda Nabi lahir hari Senin, meninggal dunia juga hari Senin. Biasanya ada kesesuaiannya. Kalau meninggal lahir hari Senin, biasanya nanti meninggalnya juga hari Senin. Biasanya. Wallahu a'lam. Tapi sebagian wali-wali itu memang mereka mendapat karomah, sudah ada informasi dulu kalau mau meninggal dunia. Wallahu a'lam. Tapi ketika yang jelas kaitan dengan meninggal hari Jumat itu ada fadilah tersendiri, sehingga saya mendapatkan derajat syahid. Tapi tentunya nanti kalau tidak ada dosa-dosa mengakibatkan terhalang dari derajat tersebut. Tapi yang jelas kalau meninggal hari Jumat ada fadilah lebih dibanding di hari-hari yang lain. Wallahu a'lam. Ya, semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah. Allah Ta'ala berkenan memilih kita menjadi wali-walinya, kekasih-kekasihnya, merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang Allah Ta'ala ridhoi, mampu melawan hawa nafsu kita, mengikuti jejak junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.